korupsi. Menurut Transparency International, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Hal ini berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau prinsip-prinsip moral, seperti gratifikasi ilegal, nepotisme, penggelapan uang, atau penyuapan. Jenis korupsi. 1. Korupsi administratif. Penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sehubungan dengan tugas-tugas administratif. Yang kedua, korupsi politik. Korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar yang berdampak pada kebijakan publik. Yang ketiga, korupsi sistemik. Korupsi yang telah merasuk ke dalam masyarakat atau sistem politik sampai pada titik di mana korupsi tersebut telah mendarah daging dalam budaya nasional atau organisasi. Tentang teori korupsi. Teori korupsi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada rational choice theory, yang dimana seseorang melakukan korupsi ketika manfaat dari melakukan korupsi itu lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita karena melakukan korupsi itu sendiri. Yang kedua, ada bad apple theory. Bad apple theory ini adalah korupsi yang terjadi karena adanya individu-individu yang memiliki karakter yang buruk, seperti keserakahan, sifat yang tidak bermoral dan tidak jujur. Yang ketiga, organizational culture theory. Yang ini itu perbuatan korupsi karena terjadi sistem dan budaya yang ada di dalam suatu organisasi itu, yang mendorong seseorang di dalam tersebut melakukan korupsi. Jadi kayak udah habit dari orang-orang di organisasi itu sendiri. Yang slide selanjutnya ada dampak korupsi. Nah, dampak korupsi itu ada dari bermacam-macam ya. Yang pertama ada ekonomi. Yang dari ekonomi itu menghambat pertumbuhan ekonomi tentunya, karena dana yang seharusnya dijadikan untuk pembangunan tapi dialihkan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua itu ada tentang politik. Dampaknya di politik apa? Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Itu udah pasti. Yang ketiga ada sosial. Ini memperluas kesenjangan sosial, menciptakan ketidakadilan dalam akses dan layanan publik itu sendiri. Definisi integrasi, proses di mana berbagai elemen dalam masyarakat atau sistem organisasi bersatu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Dalam konteks sosial, integrasi mengacu pada keharmonisan antar berbagai kelompok masyarakat, baik dari segi etnis, budaya, maupun agama, untuk membentuk kohesi sosial yang kuat. Jenis integrasi ada 3. Yang pertama ada integrasi sosial, proses yang memungkinkan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk hidup secara harmonis atau satu sama lain dalam sebuah komunitas. Yang kedua ada integrasi nasional, upaya untuk menyatukan komunitas-komunitas yang berada di dalam suatu negara untuk membentuk identitas nasional. Yang ketiga ada integrasi organisasi, proses menyatukan berbagai departemen atau divisi dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada 2 teori integrasi. Pertama, teori fungsionalisme. Menurut Parsons, integrasi sangat penting untuk memastikan bahwa aturan dan nilai sosial dianut oleh semua orang. Yang kedua ada teori konflik. Menurut Marx, ketidaksetaraan struktur satu-satunya cara untuk mencapai integrasi dalam masyarakat kapitalisme. Juga dipandang sebagai hasil dari konflik sosial. Oke, selanjutnya ada dampak integrasi. Yang pertama ada kehidupan pribadi. Orang yang berintegritas cenderung tidak melakukan korupsi atau menerima gratifikasi karena kejujuran dan ketulusannya. Lalu mereka juga tidak akan melalaikan tanggung jawabnya. Yang kedua ada kehidupan sosial. Integritas dapat membantu seseorang mengembangkan hubungan baik dengan orang lain maupun masyarakat. Yang ketiga, ada kehidupan kerja. Integritas dapat membantu seseorang menjadi lebih produktif dan termotivasi saat bekerja. Integritas juga dapat membantu membina lingkungan kerja yang terbuka dan positif. Selanjutnya ada contoh kasus. Di sini ada 3 kasus. Yang pertama ada kasus Jiwasraya. Dugaan korupsi di perusahaan asuransi jiwa milik negara PT Asuransi Jiwasraya atau Persero yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Yang kedua ada kasus proyek BTS. Korupsi dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sangat menarik perhatian publik. Selanjutnya yang ketiga ada kasus BLBI. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia terkait dengan pemberian bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan pada masa krisis moneter tahun 1998.
Namun, diduga banyak dana yang diselewengkan oleh di dalam kasus BLBA ini. Selanjutnya, ada kesimpulan. Pada akhirnya, integrasi dan korupsi adalah dua hal yang bertentangan. Integrasi berusaha menciptakan perdamaian dan stabilitas, sementara korupsi merusak keseimbangan sosial dan memperburuk ketidakadilan. Dengan memahami kedua konsep ini, kita bisa merancang kebijakan lebih baik untuk membangun masyarakat yang bersih dan adil.